Oke, mulai. Oke, lupa. Oke. Kepala personalia atau HRD, Human Resource. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertama kalinya kalian melihat Bu Ratna secara di video ya. Mulai saat ini pembelajaran kita melalui video aja karena mungkin lebih enak ngajarin kalian by video, tapi hanya singkat-singkat saja ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca modul. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas bab 2 yang judulnya tentang menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Bisa dilihat di layar kalian. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih sebenarnya standar kompetensi yang akan kita pelajari di bab ini tuh apa sih? Untuk standar pengetahuan, kalian bisa menganalisis nih jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Seperti yang sudah kalian lakukan di bab pertama kemarin, kalian memahami apa itu kegiatan-kegiatan administrasi dan apa aja sih pekerjaan yang dilakukan. Nah, di sini kita akan menganalisanya. Kemudian yang kedua yaitu di standar kompetensi yang keterampilan ada membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi. Oke, lanjut aja ya. Terus apa sih itu jabatan? Nah, jabatan sendiri itu bisa dikatakan kedudukan suatu pegawai dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan pengetahuan dan keterampilan dan sikap yang bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Bisa dilihat di layar sendiri, lihat layar kalian ya, bahwa di situ Bu Ratna bold merah ada kedudukan pegawai. Itu adalah jabatan dalam suatu organisasi. Jelas, di dalam suatu organisasi pasti ada strukturnya. Untuk lebih lengkapnya struktur kita akan bahas di bab selanjutnya. Nah, next. Kemudian ada 5 jenis jabatan. Yang pertama yaitu kepala kantor atau bisa disebut pimpinan atau direktur. Yaitu orang yang membantu dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor. Ya, secara keseluruhan mengatur bagian tugas, pekerjaan personil, mekanisme kerja, perlengkapan kerja, sesuai dengan kebutuhan pegawai. Yang kedua yaitu jabatan manajerial. Adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaannya dan menjalankan fungsi POAC atau POAC. Orang Indonesia biasa nyebutnya planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan pasti di sini ada tambahan lagi yaitu decision making atau membuat keputusan. Tapi jabatannya itu di bawah pimpinan. Pimpinan yaitu jabatan tertinggi, di bawahnya ada tim manajerial. Kemudian ada lagi staf atau pembantu ahli. Ini bisa di bawah manajerial, bisa di sebelah manajerial untuk struktur organisasinya. Ini merupakan tenaga ahli yang mampu dalam bidangnya. Biasanya misalkan orang akuntansi, kalian lulusan akuntansi dianggap mampu atau ahli di bidang akuntansi. Orang OTKP, dia dianggap mampu dalam bidang administrasi. Ataupun orang pemasaran, dia dianggap ahli dalam bidang pemasaran, baik daring atau online maupun offline kayak gitu. Oke, ada lagi kepala personalia atau kalau bahasa kerennya sekarang yaitu HRD, Human Resource Development atau bagian kepegawaian. Nah, ini adalah orang yang bekerja di bidang khusus pegawai. Semua pekerjaan itu yang atur pegawai. Dia ngasih hak-hak pegawai, kayak misalkan cuti, BPJS atau asuransi ya maksudnya ya. Kemudian misalkan dapat bonus, gaji, itu juga tugas pegawai. Nah, yang terakhir di sini ada kepala administrasi atau kepala tata usaha. Balik lagi di bab 1 bahwa Bu Ratna sudah bilang setiap organisasi, setiap kegiatan itu dasarnya adalah administrasi. Nah, di sini perlu yang namanya kepala administrasi yang mengatur atau menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor. Biasanya di bidangnya administrasi.
Untuk lebih lengkapnya, Bu Ratna sudah rangkum. Ini ada garis besar jenis jabatan. Tadi ada 5 ya. Yang pertama yaitu kepala kantor. Intinya bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas. Sedangkan manajerial yaitu memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan mengetahui apa itu POAC bagi perusahaan. Staf atau pembantu ahli yaitu orang yang atau tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Kemudian kepala personalia atau HRD itu biasanya khusus kepegawaiannya aja. Kemudian yang terakhir yaitu kepala tata usaha atau kepala administrasi. Dia penentu garis besar kebijakan dan tujuan dari perusahaan. Di sini ada 5 jenis jabatan yang sangat membantu dalam suatu organisasi, baik organisasi kecil maupun organisasi besar. Tapi kembali lagi, setiap perusahaan itu memiliki jabatan yang berbeda-beda. Gitu. Oke, bisa di next ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu jabatan, kemudian jenis jabatan apa aja sih, kita masuk ke bagian analisa jabatan. Menurut Sastro Hadiwiryo, analisa jabatan yaitu suatu aktivitas mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, menganalisa ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Nah, dari SMK 9 itu ada menganalisa jabatan secara sistematik, analisa jabatan yaitu kegiatan mengumpulkan, evaluasi, organisasi suatu pekerjaan, di mana nanti ada hasilnya dari analisa itu, yaitu uraian jabatan atau job description dan syarat jabatan atau job specification. Jadi intinya menganalisa jabatan itu ya kita mencari data-data sebenarnya suatu jabatan itu yang diperlukan seperti apa sih? Tugasnya apa? Gambarannya seperti apa? Pekerjaannya? Itu yang disebut dengan analisa jabatan. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup dengan ini aja. Tolong kalian pelajari baik-baik modul yang akan Bu Ratna share juga di link di bawah ini ataupun di link di tugas sekolah ya. Sebelum kita pertemuan selanjutnya masih tentang analisa jabatan. Oke, Bu Ratna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.